Duduk, duduk, duduk. Diizinkan kalian menebus gadai bawa uangnya. Terima kasih. Cek, cek. Oke. Uang tebusan masuk ke kas. Baiklah. Lihat enggak? Terima kasih Tuan. Ambil ini. Tuan. Tuan, apa Anda salah? Teman kami bilang. Jubah bulu rubah ini, harganya 50 keping uang perak. Apa ini bahkan gak sampai 20 keping? Yang digadaikan kan jubah bulu rubah ini. Bulu rubahnya, mana bulu rubahnya? Ini kan bulu rubah. Ini bulu rubah tahu nggak? Bukan, dengerin dulu, lihat nih. Ini kan cuma jaket kapuk tua. Kamu jahit bulu rubah jadi jubah bulu rubah. Nggak mungkin kayak gini dong. Bisnis nggak boleh kayak gini tahu nggak? Waktu gadai saya nggak ada. Mungkin yang menggadai ini kenal sama bos kita. Itu kelihatannya gadai. Tapi sebenarnya cuma kasih 10 keping. Enggak, saya nggak mau gadai lagi. Kembalikan uangnya, saya nggak mau gadai lagi. Kamu bilang nggak mau, ya udah, gampang banget. Lihat nggak, karcis gadainya udah disobek. Saya mau kasih apa ke kamu? Jangan pergi, kamu nggak boleh pergi. Kalian terlalu kejam, lebih kejam dari perampok. Apa nggak mau hidup lagi? Bukan saya mau lapor, saya mau lapor kalian. Keluar, keluar. Pergi, minggir, cepat minggir. Saya mau lapor kalian. Apa sih? Nggak boleh kayak gini nindas orang. Ayah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ayo pulang. Kita kasih tahu Ye Gui soal ini. Ayo. Apa nggak ada sisa makanan lagi di sini? Minggir, kamu kira saya mau minta-minta? Saya mau jadi ayahmu. Jadi ayah siapa orang yang mau gadai di sini? Yaitu orang tua kalian, pria itu, ayahmu, dan wanita itu ibumu. Lalu kamu datang sebagai apa aku? Aku ini bernilai 1000 emas. Kamu ini anak kecil. Apa masih bernilai 1000 emas? Kenapa? Kurasa kamu tidak bernilai sama sekali, pergi sana. Orang tua ini, kamu tidak punya mata ya? Aku ini bernilai 1000 emas. Aku bahkan memberimu diskon 20%. Aku beritahu kamu, jangan bilang aku, bahkan baju yang aku pakai ini. 30 keping uang perak saja, sudah murah untukmu. Anak kecil, baju kapas jelekmu ini, masih bernilai 30 keping uang perak. Kenapa orang yang tidak punya mata? Baju ini. Mengerti tidak? Lihat, masih kulit rubah. Kulit rubah di mana aku tidak melihatnya. Kalian semua buta ya, aku bilang. Lihat. Kulit rubah kualitas terbaik. Hari ini, kami menghabiskan 10 keping uang perak untuk menebusnya dari toko kalian, tahu tidak? Menurut aturan gadai kalian, baju ini minimal bernilai 30-80 keping uang perak. Mengerti tidak? Sepertinya kamu datang untuk cari masalah. Kamu setelah bicara panjang lebar baru sekarang kamu benar. Kakek ini memang datang untuk cari masalah. Baik-baik. Siapa-siapa yang cari masalah? Aku takut mati aku. Apa-apa? Adik ini. Mari kita bicara baik-baik, bicara baik-baik. Bicara baik-baik ya. Kalau begitu kamu yang bicara dulu, dengar-dengar. Tolong, siapa di sini yang jadi ketua kelompok? Ketua kelompok. Ada. Mengerti.
Mengerti ternyata adik ini ketua kelompok. Kamu lihat makanya aku bilang hari ini, ada kesalahpahaman-kesalahpahaman. Semua kalian tahu tidak? Kalian tahu siapa bos besar kami? Bos besar kami di dunia persilatan. Dijuluki Singa Tembaga. Selain itu bos besar kami juga punya hubungan baik dengan 9 tetua Beijing. Jadi kita ini, cuma ada sedikit kesalahpahaman-kesalahpahaman. Apa sedikit Singa Tembaga itu kami tidak kenal. Singa Tembaga itu memang sering membantu kita. Benar-benar. Kemarin kan ada perayaan ulang tahun Nyonya Tang. Ya kami juga diundang untuk makan gratis. Benar kan? Saat pergi kami sangat berterima kasih. Mereka bahkan memberi kami 500 yuan. Tapi sayangnya hilang dalam perjalanan. Paman MA. Apa dia yang mencuri jubah bulu rubah kita? Ya dia. Ya benar kamu dia. Dia yang mengambil 10 yuan kita dan memberi kita jubah rusa. Jubah bulu rubah apa? Tidak pernah lihat. Bukti mana? Kamu bicara tanpa bukti. Baiklah. Kamu memang lisik. Tidak. Baiklah kita lupakan saja yang sudah-sudah. Bagus lupakan saja. Kita bicara soal hari ini. Kakek hari ini, saya mau menggadaikan sesuatu. Buatkan nota gadai. Apa yang mau kamu gadaikan? Kamu pelupa ya? Sudah saya bilang 100 kali. Saya menggadaikan diri saya. Saya bernilai 1000 emas hari ini, saya kasih kamu harga murah, 30 yuan. Jujur saja saudara saya sakit. Dirawat di rumah sakit orang asing biayanya 20. Setelah keluar dari rumah sakit butuh waktu untuk pulih. Minimal 5 yuan, sisanya 5 yuan. Untuk beli 2 ons arak untuk setiap teman yang datang hari ini. Dan sebungkus daging babi kepala benarkan. Benar. Semua. Adik muda ini. Saya sudah buka toko gadai 40 tahun. Belum pernah dengar orang menggadaikan diri. Lagi pula kamu minta 30 yuan. Ini bukan keputusan saya. Anda tidak bisa memutuskan ya. Baiklah kita tunggu yang bisa memutuskan. Kalau tidak datang siang kita makan siang. Kalau tidak datang malam kita makan malam. Bagus. Masih perlu tunggu tidak perlu. Tuan muda akhirnya Anda datang. Apa ada masalah siapa ini? Anda ya kalau saya tidak salah ingat. Kamu pasti si brengsek yang bikin ribut di pesta ulang tahun itu. Betul sekali akulah yang bikin ribut. Ini aku yang asli datang lagi. Berapa uang yang kamu mau? 30 keping uang perak ini, jelas-jelas pemerasan. Hahaha. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Semuanya buatkan kwitansi. Baiklah. Seorang pengemis kecil 30 tael perak. Pengemis ini kira-kira berusia 2 kilo tahun. Kurus kering wajahnya pucat kekuningan. Hidungnya menghadap ke atas matanya, tidak bercahaya. Kakinya mengeluarkan nanah kepalanya penuh luka. Hampir mati penyakitnya sudah parah. Seluruh tubuhnya penuh luka dan kerusakan. Kamu ngomong apa sih kakak Yegui tidak seburuk yang kamu katakan? Non kamu tahu aturan di toko gadai. Barang sebaik apapun harus ditulis seburuk mungkin. Sudah. Paman kwitansi gadaimu sudah siap. Uang ini, cepat bawa ke rumah sakit menyelamatkan nyawa lebih penting. Katakan pada Tuzi. Kita bersaudara, tidak akan bertemu di kehidupan ini, sampai di kehidupan berikutnya. Lalu kamu bagaimana aku juga tidak tahu. Ini satu-satunya cara yang bisa aku pikirkan untuk mendapatkan uang. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih atas nama RCU. Sampai jumpa lagi terima kasih. Pergi terima kasih pergi. Kakak Yegui cepat pergi anak pergi. Pergi cepat pergi. Manajer uang kamu juga terkenal di Beijing.
Aku juga sudah sering mendengar namamu. Hari ini maaf jatuh ke tanganmu. Bunuh atau apa terserah kamu. Kamu tenang saja, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Hei kalian. Bawa barang ini ke gudang. Baiklah. Paman Tuo periksa barangnya. Periksa apa dia ini? Dia bukan manusia ya. Dia bukan manusia, dia barang. Kamu bilang dia barang ya dia barang. Tapi di gudang kita ada perabotan, ada besi mentah. Ada rak kuning, ada pohon kiring. Ada yang takut air, ada yang takut api. Menurutmu dia termasuk yang mana? 2 hari yang lalu bukan ada yang menggadaikan beberapa pikul ikan asin. Taruh dia di sana. Taruh dia di sana, dia bukan manusia ya. Apa yang baru saja aku katakan padamu kamu lupa semuanya. Dia bukan manusia, dia barang, kamu tahu nggak? Iya cepat selesaikan. Hahaha. Aku bilang kamu ini licik banget. Kamu main-main sama aku ya. Kamu masih jauh banget. Kamu hancurin rezeki aku, kamu tahu nggak? Tahu. Cucu aku gantiin piring kamu. Ikut kakek ngemis nggak bakal mati kelaparan. Kamu ini sudah sampai segini. Kamu masih aja gitu. Benar-benar kayak ikan asin rasanya sama. Baiklah kamu tetap di sini aja. Ayo ada. Kalian semua dengar baik-baik, awasi dia. Sampai anak ini mati. Iya betul Om Tuo. Kamu orang baik, jangan sampai besok pagi datang. Kamu lepaskan dia, ngerti nggak? Ngerti. Tuan muda datang. Tuan muda, lihat nih bagaimana aku atur. Hahaha. Keluar. Tuan muda, aku ini. Baik. Gudang ini dingin banget. Kalau dia pipis pasti gampang kedinginan. Kalau kedinginan nggak baik. Kenapa nggak ada yang kasih selimut? Di sini nggak ada selimut ya. Nggak ada selimut, kamu ambil ikan asin aja taruh di atasnya. Jadi selimut gitu aja. Bos, ini bisa bikin mati. Mati di gudang ini, cuma ada barang nggak ada orang. Nggak ada orang, nggak bakal ada yang mati. Aku benar nggak benar-benar. Cepat, ayo cepat. Pelan-pelan. Kamu jangan ribut lagi. Aku kasih tahu di antara pengemis. Kamu termasuk yang berbakat. Kalau diberi waktu pasti bakal sukses. Begini aja sekarang, anggap aja latihan. Kalau kamu bisa sukses latihan ini, kamu nggak bakal sukses. Kalau kamu mati, aku kasih kamu peti mati. Dan satu lagi dikuburkan bersama banyak ikan asin untukmu. Hahaha. Gagal muntah. Hahaha. Nak, aku bilang jangan turun lagi.
Aku belum makan seharian, lapar sekali. Ayah, makan pelan-pelan. Bagaimana dengan ER2ZI? Ersiuzi baik-baik saja, jangan khawatir. Ayah, bagaimana dengan kakak Yegui, sudah keluar belum? Aku juga tidak tahu, bukankah aku di sini menunggunya? Sudahlah, aku sendiri yang masuk, lihat. Kamu gila, kamu tidak bisa masuk. Dia sendiri yang menggadaikan dirinya. Kamu mau bilang apa sama orang itu? Jangan lupa ini adalah pegadaian milik singa tembaga. Kalau dia marah, kamu yang akan susah. Lalu bagaimana? Anakku, jangan buru-buru. Yegui ini anak yang cerdik, pasti baik-baik saja. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Ayah akan cari cara untuk menyelamatkan Yegui, oke? Baiklah. Kamu nanti. Hanya 2 kali sudah selesai. Sudahlah, aku bilang ya. Tuan muda, saya bilang. Ini tidak boleh, tidak boleh. Kamu kenapa, apa yang tidak boleh? Bukan kamu yang menyuruh ikan asin seberat lebih dari 100 kati ditekan di atas si pengemis kecil, dan menyuruh orang tidak memberinya makan dan minum. Saya rasa tidak perlu beberapa jam. Si pengemis kecil ini pasti mati. Saya bilang ini bukan menghukumnya. Ini langsung membunuh. Lihat kamu panik, apa yang tidak boleh. Si pengemis kecil ini di dunia ini kan sudah hidup sengsara dan menderita. Mati adalah kebebasan. Tindakan saya ini adalah mendoakannya. Mendoakan. Tuan muda, saya tahu. Nyawa si pengemis kecil ini tidak berharga. Tapi kamu harus tahu, kalau si pengemis kecil ini benar-benar mati, pengemis-pengemis itu akan datang dengan tiket gadai untuk menebus. Itu akan menjadi masalah besar. Benar, saya memang ingin mereka datang menebus. Kalau tidak, 30 keping uang saya akan hilang. Ya ampun, kamu sudah membunuh orang. Anda masih ingat uang 30 keping itu ya? Maafkan saya yang bodoh ini, saya akan memberitahu Anda. Saya benar-benar tidak mengerti. Ambil kotak itu ke sini. Orang tua yang pikun. Tiket gadai ini ditulis dengan sangat indah. Liu Changfu dari keluarga kita. Tidak hanya licik tapi juga kreatif. Saya sudah memberitahu bagian keuangan. Mulai bulan ini, gaji Liu Changfu akan dinaikkan. Saya akan membacakannya untuk Anda. Anak gelandangan sekitar 20 tahun. Kurus, kering, wajah pucat kekuningan. Gigi rontok, rambut rontok. Hidung menghadap ke atas, mata tanpa cahaya. Kaki bernanah, kepala penuh luka. Nyaris mati, penyakit sudah parah. Saya hampir tidak bisa melanjutkan membaca. Ambil tiket ini. Siapapun yang datang minta orang, tidak bisa berbuat apa-apa. Anda masih buru-buru apa? Maksud Anda? Mereka datang pasti untuk mengambil orang. Tapi orang yang datang sudah nyaris mati. Penyakit sudah parah. Siapa yang bisa menjamin dia masih hidup? Setelah dia mati, Anda pikir saya akan mengubur atau membakarnya? Setelah dia mati, saya akan segera memberitahu Bos Wang dari gudang Haiping. Dengan metode mengawetkan ikan asin. Awetkan saja dia. Lalu kita sebarkan kabar. Bilang anak gelandangan ini sudah mati. Mereka pasti akan datang dengan uang dan tiket gadai untuk menebusnya. Pada saat itu uang dan tiket sudah ada di tangan saya. Bukan begitu selesainya. Saya yakin mereka tidak akan berani bersuara. Tuan muda, kali ini, saya benar-benar kagum pada Anda. Dulu saya pikir keluarga Wang menjadi kaya di tangan Anda. Saya pikir itu karena keberuntungan. Sekarang saya mengerti. Ternyata bukan hanya keberuntungan, tapi juga hati Anda. Benar-benar bisa disebut hati yang cerdas. Salah ini disebut aneh.
Paman Tuo, mau minum anggur? Saya masih punya beberapa keping uang tembaga. Ambil untuk membeli daging babi kepala dan anggur untuk memuaskan selera. Terima kasih Paman Tuo, terima kasih Paman Tuo, aku akan segera kembali. Pergilah, pergilah. Anak muda minumlah air. Bagaimana kabar anak itu sekarang? Anak muda, aku mengenalmu. Kamu adalah pengemis yang menyanyikan Shulai Bao. Kamu benar-benar berani berkelahi dengan singa tembaga. Sayangnya kamu masih terlalu muda. Tidak tahu apa-apa. Mengapa dia disebut singa tembaga? Karena dia kejam dan tidak berperasaan. Menurutku dia tidak ingin menyiksamu. Dia ingin membunuhmu. Aku tahu. Paman, aku ingin membalas dendam untuk saudaraku. Aku punya saudara yang dipukul oleh singa tembaga. Hampir mati. Aku Zhang Yegui pasrah saja. Anak muda, aku punya satu cara untuk menyelamatkanmu. Jangan lihat singa tembaga itu kejam. Ibunya adalah orang yang sangat baik. Setiap hari berpuasa dan berbuat baik. Aku akan segera melaporkan masalahmu ini kepada Nyonya Tua. Dia pasti tidak akan membiarkan anaknya berbuat jahat. Dia pasti akan datang menyelamatkanmu. Paman, aku terikat tidak bisa menyembahmu. Paman, kamu menyelamatkan nyawaku, kebaikanmu. Aku Zhang Yegui akan ingat seumur hidup. Tolong selamatkan aku. Anak muda, aku hanya bisa mencoba. Ini tergantung pada nasibmu. Oh Paman Tuo, ada apa? Nyonya Tua, aku. Katakanlah. Aku harus mengatakannya. Benar-benar. Singa tembaga. Buruk, ada masalah. Pengemis kecil itu ada masalah. Mati. Tidak mati, kalau mati lebih baik. Ya, ada masalah. Kabur. Diikat begitu erat dan banyak orang mengawasi. Mana mungkin dia kabur? Kalau tidak mati dan tidak kabur, kenapa kamu panik? Nyonya Tua sendiri membawa 2 pelayan. Mendengar tangisan si anak gelandangan, dia pun menyelamatkannya. Nenek mendengar tangisan si anak gelandangan. Apakah penjaga di Laojia pernah pergi diam-diam? Atau membiarkan Paman Tuo bersama si anak gelandangan? Tidak, sama sekali tidak. Saya selalu mengikuti perintah Anda. Mengirim orang untuk mengawasi dan menunggu si anak gelandangan menghembuskan napas terakhir. Orang saya tidak pernah meninggalkan gudang. Mata mereka terus mengawasinya. Jadi di mana dia sekarang? Sekarang dia ada di kamar nenek.
Nenek, luka anak ini hanya di permukaan kulit. Tidak berbahaya. Beberapa kali ganti obat akan sembuh. Hanya saja tubuh anak ini sangat lemah. Perlu minum obat untuk mengurangi panas dalam dan menguatkan Qi. Dirawat dengan baik. Bagus, lihatlah anak ini sangat menyedihkan. Ya, mohon buatkan resepnya. Baik, baik, baik. Kyuju antarkan dokter ke kantor untuk mengambil uang. Baik, terima kasih nenek. Chunlan, ikutlah saya. Kamu pergi ke gudang kayu di belakang. Suruh Hima menyiapkan tempat tidur dan selimut di gudang kayu. Zhang Yegui akan tinggal di sana sementara. Baik. Ibu, bagaimana dia? Saya baru saja akan mencarimu. Yegui yang kamu taruh di gudang saya ambil. Anak ini memang keras kepala. Setelah dia membaik, saya akan menyuruhnya minta maaf padamu. Tidak perlu, tidak perlu. Dia tidak perlu minta maaf padaku. Tapi kenapa dia ada di sini? Duduk, saya ada yang mau bicara. Duduk. Kamu terlalu berlebihan. Pernah dengar kalimat nyawa manusia itu penting? Saya tahu, tahun-tahun ini kamu bergaul dengan pejabat sampai lupa hukum. Tapi yang saya maksud bukan hukum. Tapi langit di atas kita. Si anak gelandangan ini, sekecil apapun dia, dia tetap nyawa manusia. Di mata Buddha semua makhluk sama. Dia hanya membantahmu beberapa kali. Demi hanya 30 keping perak, kamu tega mengambil nyawa orang, dosa besar. Kamu tahu keluarga Wang kita? Tahu tidak bagaimana harta kekayaan yang besar ini bisa didapatkan? Kakekmu dan ayahmu. 2 generasi membuka toko gadai. Benar, toko gadai itu tempat yang curang. Tapi kakekmu dan ayahmu tidak pernah mengambil uang haram. Itu yang membuat Gubernur Sili memberi kita papan nama emas dengan tulisan kejujuran. Tapi di tanganmu, apa yang kamu lakukan? Ibu, jangan bilang begitu. Apa yang sedang kulakukan sekarang? Kekayaan kita sekarang lebih banyak dari sebelumnya. Bisnis kita sekarang lebih besar dari sebelumnya. Kamu pikir aku tidak tahu? Uang yang kamu dapatkan itu uang dosa. Semakin banyak uang yang kamu dapatkan, semakin besar bencana yang kamu tinggalkan untuk keturunanmu. Aku tahu kamu setiap hari datang ke kamarku untuk membaca kitab suci. Itu semua palsu, itu semua untuk pura-pura di hadapanku. Aku ingatkan kamu, kamu bisa menipu apa saja. Tapi jangan pernah menipu dewa. Jangan menipu langit di atas. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Bukan tidak ada balasan, tapi waktunya belum tiba. Ketika waktunya tiba, semuanya akan dibalas. Kalau kamu berbuat jahat dan menghancurkan nyawa pengemis ini, ibu juga tidak akan hidup. Ibu, jangan. Anak salah, mohon maaf. Nak, kamu adalah daging hatiku. Kamu telah merugikan pengemis ini, dosamu. Ibu akan menebus dosamu dengan nyawaku. Aku tahu salah. Kak Yegui, Apa yang kamu lakukan? Mau menggadaikan apa? Yegui, Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? aku mencari Kak Yegui, di mana dia? Kak Yegui, kamu punya kakak. Kakakmu karyawan di sini atau penilai? Jangan pura-pura bodoh, dia sendiri yang menggadaikan dirinya di sini. Atau kalian yang memberikan kwitansi gadai? Aku mengerti menebus gadai. Kenapa? Bawa uangnya. Aku tidak punya uang. Kapan aku bilang mau menebus gadai? Aku hanya mau melihat orang, tidak boleh. Nona tidak tahu aturan gadai ya.
Entah tebus atau mati. Tidak pernah dengar pemilik barang yang digadaikan. Sering-sering datang lihat-lihat. Aku kasih tahu ya hari ini kalau tidak mau menebus. Atau pergi saja, jangan ganggu bisnis di sini. Kamu ini bagaimana sih? Apa-apa ribut ya? Ada orang datang. Ayo apa usir dia keluar. Pergi jangan buat onar di sini. Tuan-tuan, anak saya tidak mengerti. Salah paham. Ayo Guihua pergi. Ayah kamu ngapain? Kamu tanya aku ngapain? Aku selamatkan kamu ini bodoh apa tidak? Tidak lihat mereka panggil preman, kalau kamu tidak pergi. Kamu akan seperti Guan Ersiuzi. Tapi Yegui masih di dalam, gimana dong? Gimana cari cara? Tidak bisa masuk paksa. Cari cara setiap hari bilang cari cara. Sudah lama cari caranya mana? Bicara omong kosong. Dulu Yegui yang cari cara. Sekarang dia tidak ada, aku mana punya banyak cara. Tapi kalau Pak Gao ada pasti bagus. Iya, kalau kakak Gao ada pasti bagus. Dia pasti punya cara selamatkan Yegui. Iya, ayo pergi. Kakak Gao kamu di mana? Kakak Gao kamu bodoh ya. Ayo pulang, kita cari cara lagi ya. Paman. Kamu sudah kembali Ertuzi, gimana? Tidak apa-apa, operasinya sukses. Dengar-dengar istirahat 100 hari akan baik-baik saja. Baguslah. Ada kabar Yegui tidak? Aku sudah minta banyak orang cari tahu. Tapi orang-orang di Chengxinhao ini sama sekali tidak bicara soal Yegui. Sama sekali tidak bisa dapat informasi. Jangan-jangan nasibnya buruk. Tidak mungkin. Apakah mereka benar-benar berani bikin masalah sampai mati? Nanti kita minta mereka kasih orangnya. Mereka tidak bisa kasih. Begini kamu terus cari orang, cari tahu. Kita cari cara untuk menyelamatkan Yegui. Mari minum air. Dia sedang berdoa kepada Dewa. Semoga Yegui selamat dan terhindar dari bahaya. Mereka sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Hubungan mereka memang tidak biasa. Ya, sebenarnya aku sudah memikirkan ini. Ketika Guihua berusia 20, aku akan menikahkannya dengan Yegui. Tapi tidak menyangka akan menghadapi masalah ini. Yegui. Nenek. Setiap hari bangun pagi untuk merapikan rumah ini. Terima kasih banyak padamu. Tidak ada anak di rumah kami yang sepertimu. Jangan memuji aku sebenarnya. Aku juga malas, hanya seorang pengemis. Setiap hari berkeliaran di jalanan tanpa melakukan apa-apa. Jangan menertawakan aku.
Ngomong-ngomong cincinmu. Bukan cincin yang hilang itu kan? Kemarin kami mencari lama tapi tidak menemukannya. Di mana kamu menemukannya? Di bawah meja aku menemukannya saat membersihkan meja. Aku sudah memakainya seumur hidup. Lihatlah anak ini sama sekali tidak serakah. Jangan memuji aku. Ini memang milikmu. Anak baik, mulai sekarang ikutlah aku. Aku akan membaca kitab suci sekali sehari. Kamu bisa menyalin kitab suci di sampingku. Kamu bisa tidak? Nenek. Nyawa Zhang Yegui ini. Semua berkat kamu yang menyelamatkannya. Aku hanya seorang pengemis nyawa yang hina. Sungguh langka kamu baik padaku. Aku akan mengingatnya dalam hati. Jika dalam hidup ini Zhang Yegui tidak bisa membalasmu. Di kehidupan berikutnya, aku akan menjadi sapi atau kuda. Aku pasti akan membalasmu. Cepat bangun. Ingat baik-baik apa yang aku katakan. Segera kirim orang untuk membeli barang yang diminta nenek. Aku tidak punya waktu. Kamu dengar tidak? Kamu memang pandai menyuruh orang ya. Kamu tidak punya kaki sendiri, pergi sendiri. Omong kosong, pintu ini terkunci, aku bisa pergi mana? Kalau bisa aku sudah pergi. Sekarang aku adalah milik keluargamu. Kapan kamu pernah lihat barang belanja di jalan? Oke kamu ya, ini buat kamu. Si tua itu kamu yang pergi. Kamu aku. Gimana nenek mau beli barang kamu berani nggak pergi? Kamu hebat ya, hebat. Hebat apanya? Pergi. Gui Hua. Gui Hua, kamu teriak apa sih? Mas, tolong aku ambilkan itu. Pergi, itu cewek panggil balik nggak bisa. Cepetan. Kamu buka pintu ini, aku mau keluar ngomong sama dia bentar aja. Buka pintu aku bilang ya. Si bos udah bilang kamu nggak boleh keluar setengah langkah dari sini. Mau keluar kenapa, mimpi kali ya? Si bos siapa yang ngomong tadi? Barang bisa ngomong ya. Nenek bilang aku sekarang bukan barang lagi. Meskipun kamu sekarang bukan barang lagi. Tapi kamu tetap budak rendahan keluarga Wang. Tanpa izin aku. Siapapun nggak boleh keluar dari pintu ini, tahu nggak? Kamu gimana? Kamu ngapain, kamu berani keluar? Lagi keluar ngapain sih, bos? Kamu tunggu ya, kamu lihat ini ngapain sih? Barang warisan keluarga aku cuma dihargai 10 keping uang perak. Butuh uang nih. Gimana kamu, tunggu aja lihat. Lihat apa sih, ada yang bagus. Beneran bagus ya? Bos. Buka kwitansi gadai. Barang jade berkualitas biasa dengan cacat kulit 1 buah. Harga gadai 20 keping. Cuma 20 keping ya, aku nggak mau gadai. Kamu bilang nggak mau gadai, yang nggak mau gadai ngapain sih? Barang ini kalau udah masuk ke toko gadai mau keluar. Kamu ini bukan merampok ya? Uang ini buat nyawa aku, jangan ganggu. Aku nggak mau gadai, yang nggak mau gadai, bos. Kamu ngapain sih, kamu bukan ganggu ya? Apa yang kamu bilang ini beneran semua? Tentu saja beneran. Sekarang di luar pada bilang toko gadai nggak jujur. Main paksa kayak harimau serigala. Kok bisa sih ngerjain orang kayak gini? Kalau kamu nggak percaya, Anda bisa tanya Paman Bungkuk itu.
Anda bawa tagihan ini ke gudang lihat. Yang mana yang tidak bernilai tinggi. Sampai di sini jadi tak ada harganya. Barusan dengan orang tua itu, benar-benar paksaan jual beli. Saya lihat sendiri. Cepat panggil Paman Tuo. Lihat apa yang kalian lakukan. Ibu jangan dengarkan hasutan orang lain. Saya tidak dengar siapa-siapa, saya punya mata bisa lihat. Saya sudah ke gudang lihat. Barang-barang menumpuk itu hasil tipu kalian. Ibu tidak ada hal seperti itu. Kamu masih berani bohong. Tuan anak saya ini menipu Anda. Saya kurang tegas mendidiknya. Saya minta maaf atas namanya. Ibu-ibu nyonya tua. Tidak berani, tidak berani. Duduk baik-baik. Anak Anda ini saya lihat kualitasnya bagus. Saya akan bayar 30 keping perak. Terima kasih banyak nyonya tua, terima kasih. Atuh, antar tuan ini ke depan untuk ambil uang. Terima kasih nyonya tua. Silakan. Ibu apa tidak terlalu banyak? Barangnya di sini, lihat sendiri berapa nilainya. Ini bagaimana kamu mengurusnya? Anak ini barang bagus. Kamu buta ya? Orang bilang saya, si singa tembaga curang dan kejam. Saya. Kamu masih berani bicara. Maaf ibu, maaf. Nyonya tua, maafkan kebodohan saya ini. Tidak ada hubungannya dengan manajer besar kita. Jangan lindungi dia. Kalau tidak ada dia di belakangmu. Kamu tidak berani begitu menindas orang. Siang He, kamu dengar baik-baik. 3 hari ini, barang-barang hasil tipu di gudangmu. Bayar sesuai harga asli dan kirim ke rumah mereka. Jangan ada kesalahan. Bayar selisih harga, mana ada aturan seperti itu? Perkataan ibu tidak didengar juga. Dengar. Kamu lihat sendiri masalah ini. Siapa yang berani bermuka dua beritahu aku? Baik. Paman Tuo, ayo minum makan. Lau Chao Feng kerja keras ya. Terima kasih. Apa yang kamu lihat? Cepat tulis. Ya tulis. Aku kasih tahu kalian. Ini. Apa maksudnya ini? Tidak menulis dengan baik ya? Tulis yang baik. Tulis ulang. Tulis. Kalian ini. Cepat hitung dengan jelas. Kalau tidak jelas tidak boleh makan. Dengar tidak? Jengga. Bajingan ini hui. Aku takut sekali tulisannya seperti ini lagi. Tidak, ini belum ditulis, lihat, aku siap menulis ulang. Ini yang kamu gambar tidak nyaman ya? Tidak, aku nyaman. Kalau tidak nyaman tahan saja. Ayo tulis lagi. Kalau belum selesai tidak boleh makan. Pelan-pelan. Nyonya, sesuai perintah Anda tadi malam. Dapur sudah membuat pangsit untuk Anda. Baik Nyonya, ayo. Aku suruh anak ini sarapan bersamaku. Kalian sudah buatkan untuknya? Sudah lihat ini 2 mangkuk. Terima kasih Nyonya, terima kasih kalian berdua. Lihat anak ini sangat sopan.
Meneer besar kalian bilang dia liar. Aku lihat dia tidak hanya tidak liar, tapi malah ada bau intelek. Benarkah? Duduk-duduk yang baik. Yegui pangsitku ini vegetarian. Kamu bisa makan? Bisa vegetarian atau non-vegetarian, aku tidak pilih-pilih. Nyonya mangkuk Anda ini vegetarian. Tapi mangkuknya dia non-vegetarian. Bagus-bagus. Cepat makan selagi panas. Kalau begitu aku makan ya. Makan, makan, makan. Tunggu. Sudah kenyang? Kenyang. Mau aku kasih mangkokku buat kamu makan? Jangan-jangan ini kan buat Bapak. Lalu Bapak makan apa? Usiaku sudah tua nggak banyak makan. Aku senang lihat kamu makan. Baiklah asal Bapak senang. Aku makan mangkok ini juga. Baiklah ayo. Pelan-pelan. Santai-santai. Sekarang kenyang kan? Kebanyakan. Tentang ayat yang Bapak ajarkan kemarin. Itu paro-paro jing. Paro-paro mi duo sinjing. Iya itu 2 baris pertama aku lupa. Tunggu sebentar ke ruang Buddha. Aku akan ajarkan pelan-pelan. Yegui hari ini ceritakan lebih banyak. Tentang kisah pengemis. Aku dengar seru dan menarik. Dibandingkan dengar cerita atau lagu. Itu lebih menarik. Jangan ceritakan yang sedih-sedih. Bikin ibu ikut nangis. Hari ini ceritakan yang lucu-lucu. Gadis ini pengemis kasihan. Mana ada yang lucu? Ada loh Bapak nggak tahu. Pengemis itu ketemu kejadian. Ada yang lucu banget aku kasih tahu. Di perutku ini. Penuh cerita lucu. Pasti bikin perut kalian sakit ketawa. Ceritakan yang lucu-lucu cepat. Suatu hari aku jalan di jalan. Bapak ambilkan kakinya. Aku pijat sambil cerita. Anak, ambilkan air dulu. Gimana ayah? Sudah hampir sebulan bikin gelisah. Aku cari tahu di beberapa tempat. Akhirnya dari tukang angkut tinja di Ciuntang Laoshang baru ketemu. Yegui sekarang kerja sama Ibu Singa Tembaga. Kerja sama. Kurasa ini bagus. Dengar Ibu Singa Tembaga ini baik hati. Orang yang sangat baik. Yegui di sana tidak akan dirugikan. Baguslah. Oh ya ayah, bagaimana dengan kakak Bota? Katanya sudah jauh lebih baik, beberapa hari lagi akan keluar dari rumah sakit. Tidak, aku harus pergi menjenguknya. Tetap di sini ya. Ayah? Kakak Yegui. Kapan kamu bisa kembali dan berkumpul dengan kami? Apakah uangnya sudah dilunasi semua? Sudah kami antar langsung ke rumah-rumah. Tidak ada satupun yang terlewat. Yegui, benarkah itu? Yegui tidak pergi itu Paman Tuo, kami pergi bersama. Benar-benar. Baru seperti ini seharusnya. Nenek saya beritahu sekarang di luar, sedang ramai dibicarakan. Sekarang di luar, sedang ramai dibicarakan. Nenek yang baik hati, bos besar kami sangat jujur. Baik hati tapi sudah lama menipu orang. Saya tidak tahu. Siang He, kamu tidak puas ya? Perasaan saya sekarang sangat lega-lega. Saya mengajarmu berbuat baik dan menimbun kebajikan. Kamu harus ingat di atas kepala ada dewa. Uang yang tidak jujur tidak boleh dicari ya. Kalau tidak cepat atau lambat akan kena hukuman dari langit ya. Mengerti? Saya mengerti.
Selamat pagi Paman Tuo, menyapu ya menyapu. Suasana hati cukup baik ya menyanyi kecil. Tentu saja baik singa tembaga sialkan. Dia sial saya senang. Bagaimana saya hebatkan? Kamu pikir kecerdikan kecilmu berhasil ya? Kenapa? Kamu. Singa tembaga sudah membayar ke rumah-rumah. Tapi sambil membayar, dia memaksa orang mengubah surat gadai menjadi surat mati. Barang-barangnya sudah menjadi milik singa tembaga. Mereka tidak bisa menebusnya seumur hidup. Barang gadai memang sudah murah. Uang ganti rugi ini bisa berapa banyak? Kalau memberi harga sebenarnya pegadaian pasti bangkrut. Kali ini karena kamu. Barang yang seharusnya bisa ditebus sekarang semua menjadi gadai mati. Singa tembaga ini terlalu licik. Saya harus memberitahu nenek. Kenapa tidak berguna? Kalau Chow Feng dan Mirka memeriksa buku besar. Dia mengirim preman untuk mengancam orang-orang yang menggadaikan barang. Hari ini mereka dengan rela menandatangani. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Yegui dengarkan aku. Kedepannya, jangan lagi melawan singa tembaga. Siang He kenapa akhir-akhir ini selalu murung? Jangan dibahas. Setelah menampung si pengemis Sang Yegui, dia membuat ibuku sangat senang. Kurasa tidak lama lagi, ibuku akan merasa kasihan dan memberinya kebebasan. Ternyata anak ini cukup hebat. Tidak perlu bicara soal keributan di Changxin Hao, Cuyuntang. Di rumahku saja, dia sudah bisa masuk dengan leluasa. Beberapa hari lalu, bahkan melaporkan aku ke ibuku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ini tersebar, bagaimana dengan reputasi singa tembagaku? Pasti akan membuat teman-teman di jalanan tertawa terbahak-bahak bukan? Siang He duduklah dulu. Kurasa kalau tidak bisa lebih baik usir dia saja. Siapa? Anak dan Kianyun datang memberi salam pada ibu. Memberi salam pada Nyonya Tua. Aku sedang mendengarkan ceritanya. Bercerita kami sangat suka mendengar cerita. Benarkan Siang He? Benar-benar. Kalau begitu kalian juga duduk dan dengarkan. Baik-baik. Ibu sudah sarapan. Sudah. Yegui cerita, apa yang kamu ceritakan pada ibuku. Lanjutkan di antara kami para pengemis ini. Ada yang namanya Wang Xiaoer dan Liu Dabiti. Kedua anak ini, sejak kecil perut mereka tidak pernah kenyang. Sen siap kali makan tidak pernah kenyang. Apa itu artinya kenyang? Mereka bahkan tidak tahu arti kata itu. Suatu hari Lu Dabatai bertanya pada Wang Xiaoer. Cerita yang kamu minta aku ceritakan. Ini tentang bos besar kami Wang. Kenapa sampai menyebut namaku? Karena kamu sangat kaya. Semua orang tahu kamu sangat kaya. Si Lu Dabatai ini bertanya pada Wang Xiaoer. Kalau kamu kaya seperti singa tembaga, bagaimana kamu hidup? Wang Xiaoer bilang. Ya aku makan. Makan terus tidur bangun makan lagi. Cukup lanjutkan. Lanjutkan. Liu Dabiti bilang kamu benar-benar tidak punya ambisi. Terlalu tidak punya tujuan. Kalau aku kaya seperti singa tembaga, aku tidak akan hidup seperti itu. Aku makan habis itu makan lagi. Makan lagi makan lagi makan lagi. Mana ada waktu untuk tidur? Benarkah yang kamu katakan ini? Benar. Yegui sekarang masih ada berapa anak jalanan?
Kira-kira 20. Kamu ke kasir ambil sedikit uang. Lalu ke tempat Shen jual bakso daging. Ambil 500 bakso daging. Nanti Zhang Yegui akan bawa kamu ke kuil Jenderal MA. Biar anak-anak jalanan itu makan sampai kenyang. Baik. Wang Tuan Besar. Atas nama saudara-saudara, pengemis saya terima kasih banyak. Semoga Anda berumur panjang dan bisnisnya lancar. Ah, jangan sungkan, saya tidak pantas menerima hormatmu. Kamu sudah tinggal di kamar ibuku selama 100 hari. Biasanya aku datang kamu tidak pernah memandangku. Pasti kamu sangat membenciku ya? Dia masih anak-anak agak keras kepala. Jangan dipermasalahkan. Nyonya tua jangan begitu. Tuanku sangat menyukainya. Tadi pagi masih berdiskusi dengan saya untuk membina Yegui dengan baik. Membina? Bagaimana membinanya? Ibu tebak bagaimana aku akan membinanya? Apakah kamu akan membuatnya bekerja dengan Paman Tuo? Pergi bekerja dengan Paman Tuo? Itu bukan membina, itu merendahkan bakatnya. Apakah kamu ingin dia menjadi murid Pak Jia dan nanti menjadi pegawai di toko gadai? Dengan kecerdasannya, menjadi pegawai toko gadai tidak masalah. Tapi itu masih kurang untuknya. Coba tebak lagi. Saya tidak bisa menebaknya. Saya akan memberitahu Anda, saya memutuskan. Saya memutuskan untuk mengirimnya belajar ke Jepang. Mengirimnya belajar ke Jepang. Benar. Apakah Anda ingat San Banceng dari kota utara? Saya tahu kota Beijing terbagi menjadi utara dan selatan. Kota selatan adalah milikmu, kota utara adalah miliknya. Benar, bos besar ini bernama San Banceng. Dia menjadi kaya dengan berbisnis sebagai komprador dengan orang asing. Saya juga mendengar, separuh lebih toko di kota utara adalah miliknya. Jadi, orang-orang memberinya julukan San Banceng. Dia benar-benar sangat kaya. Saya juga sangat akrab dengan anaknya. Beberapa hari yang lalu San Banceng mengatakan, dia ingin mengirim anaknya belajar ke luar negeri. Ke sekolah perwira untuk belajar. Tapi dia juga takut anaknya kesepian. Ingin mencari seorang pembantu belajar. Hal ini ditanyakan kepada Qianyun. Qianyun memberitahu saya. Saya langsung memikirkan Yegui sebagai pembantu belajar. Benar? Saya punya ide. Jika Yegui bisa menemani anak San Banceng belajar ke luar negeri bersama. Secara lahiriah hanya sebagai pembantu belajar. Tapi sebenarnya dia bisa benar-benar belajar. Dan dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ini bagus sekali. Tidak perlu mengeluarkan uang tapi bisa belajar ke Jepang. Setelah lulus dan kembali ke tanah air, dia bisa menjadi perwira yang memimpin pasukan. Siapa bilang tidak, saya sudah mencari tahu. Sekarang di kemiliteran, mereka yang belajar dari luar negeri sangat dihargai ya. Saya sudah menghubungi San Banceng dan dia setuju. Katanya besok pagi, Yegui bisa datang ke rumahnya. Yegui, kamu tidak keberatan kan? Saya mau, terima kasih. Ini benar-benar rezeki nomplok. Terima kasih, terima kasih. Tapi saya tidak tega meninggalkan nenek. Lihatlah, anak ini sangat berbakti. Tapi saya masih sehat dan kuat. Setelah kamu kembali dari belajar di Jepang, kita masih bisa bertemu. Nenek, jangan bicara seperti itu. Yegui ini anak pergi ke Jepang untuk belajar. Paling-paling cuma 35 tahun. Seperti nenek, kesehatanmu ini. Tidak masalah, pasti bisa hidup sampai 100 tahun lebih. Bukan cuma 100 tahun. Nenek bukan cuma sehat. Ditambah lagi ada Dewi Guanyin yang melindungi. Paling tidak bisa hidup sampai 1000 tahun kan? 1000 tahun. Pengzu aja cuma hidup 800 tahun. Kalau aku hidup sampai 1000 tahun.
Aku jadi kura-kura tua dong? Paling tidak 1000 tahun. Latihan bertahan hidup di alam liar hari ini. Utamanya melatih kalian Untuk beradaptasi dengan lingkungan liar yang keras. Kalian masing-masing bawa bekal untuk 1 hari. 3 orang 1 kelompok. Ikuti peta rute yang ada di tangan kalian. Harus sampai ke lokasi yang ditentukan. Bawa bendera merah kembali. Itu yang pertama. Juara pertama libur 3 hari. Kalian bisa jalan-jalan di kota Beijing. Tapi siapa yang ketinggalan? Tidak bisa kembali tepat waktu. Langsung gulung tikar pulang. Ngerti tidak ngerti? Latihan ini dipimpin oleh Wakil Komandan Gao. Sekarang silakan Wakil Komandan Gao memberi arahan. Saya tidak ada yang perlu dikatakan. Ingat satu hal, perhatikan keselamatan. Siap. Sekarang kita bagikan peta rute ke kalian. Ziwu kamu ini diangkat langsung oleh Wakil Komandan Gao. Jangan sampai mempermalukan Wakil Komandan Gao. Komandan tenang, juara pertama pasti kelompok kami. Bagus kalau begitu. Casi. Jangan ribut satu-satu. Satu-satu ada semua. Baik, satu-satu jangan ribut. Anak-anak jangan berisik. Jangan teriak satu-satu. Kamu cepat sajalah, jangan sampai mereka kelaparan. Anak-anak jangan ribut satu-satu. Ini punyamu ada semua. Pergi ke sana minum. Baik, ini punyamu ada semua. Jangan berebut sana-sana. Minum di sana yuk. Permisi, ini rumah Ma Lau Er ya. Silakan. Nak, ini aku ambilkan buat kamu ya. Ini saya Ma Lau Er, kamu siapa? Saya dari toko Gadai Chengxin. Kamu cari saya. Ada yang kirim barang buat kalian. Ini barang apa sih? Jangan berebut ya, jangan berebut. Letakkan dulu, pergi sana. Jangan berebut dulu, dengar saya dulu. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Saya harus tanya dulu baru kita makan, oke? Oke. Ini sebenarnya ada apa sih? Biarkan anak-anak makan aja. Nggak usah banyak tanya. Bukan saya harus tanya dulu. Siapa yang kirim? Wangi banget. Saya. Zhang Yegui. Kamu kemana aja? Ertuzi. Gimana, udah sembuh belum? Ertuzi ngapain sih? Saya udah sembuh, sehat semua. Lihat nih, dokter luar negeri ini udah operasi saya. Kasih saya makin lower. Lihat, saya udah sehat semua. Oke, sini. Saya perkenalkan, ini Paman Tuo. Ini Paman Tuo dari toko Gadai Chengxin, penyelamat saya. Kalau bukan dia saya udah mati sekali. Saya minta maaf ya Paman, kita kenalkan. Kenapa kamu minta maaf sama saya? Kamu lupa ya waktu itu ke toko Gadai Chengxin saya bilang mau ketemu Sang Yegui. Kamu nggak ngizinin saya masuk, saya keluar sambil marahin kamu. Maaf, nggak apa-apa. Yegui, kamu sekarang sukses di mana? Kamu nggak tahu ya saudara Yegui kamu ini? Sukses mendadak. Bos besar kita mau ngirim dia kuliah ke luar negeri. Kuliah kemana? Ke Jepang belajar perang. Kalau udah lulus dia bakal jadi pemuda berbakat. Bukan Yegui si singa tembaga itu kejam sama orang. Saya rasa ini. Sebenarnya saya juga merasa aneh. Semuanya terasa seperti dalam mimpi. Tapi memang begitulah kenyataannya. Kak Yegui, kamu mau keluar negeri berapa lama? 5 tahun lah. Kalau kamu balik, aku sudah tua dan gak ada yang mau. Yegui. Makan pelan-pelan aja, kalian jangan buru-buru. Pelan-pelan, santai aja, masih banyak. Guihua cepetan makan bakpao-nya, jangan rebutan. Aku nggak makan.
Pelan-pelan aja makannya, aku tuh paling gampang lapar. Bakpao ini enak banget empuk. Aku juga mau satu. Paman, ada apa sih sama Gui Hua? Kok kayaknya sedih gitu? Dia dengar kamu bilang mau pergi, selama 5 tahun hatinya pasti sedih. Apaan sih ini? Kamu nggak ngerti pikiran anak cewek. Aku pergi lihat dia dulu ya. Nak, Ye Gui itu nggak ada hubungan darah sama kita. Kita nggak bisa menghalangi masa depannya kan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebenarnya ayah dari dulu udah naksir dia jadi mantu. Siapa yang bilang mau nikahin dia? Kamu itu anakku, masa aku nggak ngerti pikiranmu? Apa kamu mikir dia nggak bakal balik lagi ya? Harusnya kamu mikir gini, kalau di keluarga miskin kita ini, bisa muncul satu orang yang pintar. Itu adalah berkah besar sepanjang sejarah. Kita harus dukung dia. Tapi kalau dia belajar ke luar negeri dan balik lagi, jadi pemuda berbakat, nanti dia malah nggak peduli sama kita lagi. Mana mungkin? Ye Gui, kenapa kamu keluar? Gui Hua ini masih kecil. Kamu jangan ambil hati perkataannya ya. Paman senang banget buat kamu. Kuil bobrok kita itu enggak bisa menahan angin apalagi hujan. Makin cepat pergi makin baik, nggak ada yang perlu disayangkan. Paman jangan lupa. Sebenarnya di hatiku, kuil bobrok ini cukup penting. Aku masih ingat betul kejadian pertama kali masuk ke kuil ini. Waktu itu aku masih kecil. Lapar sampai tinggal setengah nyawa. Kamu yang bawa aku masuk ke kuil. Selamatkan nyawa aku pakai sisa makanan. Aku dan Gui Hua sudah bersama bertahun-tahun. Anda telah bekerja keras membesarkan kami. Benar-benar tidak mudah. Ye Gui memang anak yang baik. Di hati saya kuil ini adalah rumah saya. Itu selalu tempat yang paling hangat di hati saya. Ye Gui, kamu memang anak yang baik. Kamu tahu keinginan paman kedua, yaitu ingin kamu sekolah dan belajar. Kamu sangat pintar, jangan sampai terbuang. Paman kedua tidak punya kemampuan selain mengemis. Tidak bisa menghasilkan uang untuk menyekolahkanmu. Sekarang bagus kamu bisa belajar ke Jepang. Ini adalah berkah dari langit, kamu juga bisa membanggakan keluarga. Paman kedua. Paman kedua, jaga kesehatanmu baik-baik. Tidak peduli kapan, kita tetap satu keluarga. Apapun yang terjadi dengan Sang Ye Gui, baik atau buruk, Saya akan kembali untuk merawatmu. Kamu bisa membawa kehormatan bagi kita pengemis. itu sudah cukup untuk merawatku. Dia merasa tidak nyaman. Bicaralah baik-baik dengannya, saya pergi.